Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Bahwasanya Allah sudah memberikan kita semua sebagai contoh yang terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman jahiliyah, masyarakat mereka itu semua dalam keadaan yang sangat buruk. Mereka semua berselisih, bahkan mereka saling bertempur, saling membunuh dan yang lainnya. Maka dengan itu Allah mengutus Rasulullah SAW, Nabiullah Muhammad SAW ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlaknya, untuk memperbaiki mereka. Sebagaimana sabdanya Rasulullah bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan itu juga ditegaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya di dalam dirimu Rasulullah terdapat akhlak yang sangat terpuji, sangat agung. Mengapa kita harus meneladani Rasulullah SAW? Nah, karena Rasulullah SAW itu bisa dijadikan contoh dalam segala apapun, ya, dalam segalanya. Salah satunya dalam sifatnya yang penuh kasih sayang. Diceritakan bahwasanya di pasar Madinah itu ada seorang pengemis yang buta. Dia itu selalu sehari-harinya itu menghina Rasulullah SAW. Jangan pernah mengikuti Muhammad, karena Muhammad itu pembohong, karena Muhammad itu penipu, karena Muhammad itu seorang penyihir. Orang yang ikut dia pasti akan terlena dan akan mengikuti. Itu kata sang pengemis buta. Dan ketika itu di sampingnya ada seorang lelaki yang selalu menyuapinya. Bahkan setiap hari orang ini selalu di pasar dan menemani pengemis tersebut. Suatu hari pengemis tersebut heran, kenapa yang menyuapinya berbeda rasanya. Akhirnya pengemis pun bilang, "Siapa kamu? Kenapa kamu menyuapin saya berbeda? Kamu bukan orang yang biasanya." Orang tersebut berbicara bahwasanya dia adalah orang yang biasanya datang. Pengemis pun bingung dan bilang, "Tapi apa yang kamu berikan itu terasa berbeda. Orang yang selalu datang ke sini kalau menyuapin saya, makanannya itu rasanya enak, sudah lembut karena sudah dibuat lembut dulu baru diberikan. Siapa kamu?" Terus sahabat itu bilang bahwasanya memang orang yang datang biasanya menyuapin itu sudah wafat. Nah, terus siapa kamu? Saya sahabatnya. Saya menggantikan amalan orang yang selalu menyuapin kamu. Tahu siapa dia? Dialah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu pun pengemis tersebut merasa kaget dan menangis. Bahwasanya dia setiap hari ngumpat tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi di sampingnya ternyata Nabi Muhammad yang menyuapi dan tidak marah. Karena kebaikan, karena kasih sayangnya Rasulullah, pengemis buta pun seketika mengikrarkan diri untuk bersahadah dan mengatakan siap masuk Islam. Itulah yang membuat Rasulullah bisa dijadikan teladan bagi kita semua. Maka dari itu, marilah kita semua berusaha untuk bisa meneladani Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi contoh bahwasanya Allah melakukannya sendiri, baru meminta kita semua, yaitu Allah bersolawat atas Nabi. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita tidak boleh mencari teladan selain Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah memberikan contoh. Jadi mari kita semua, kalau kita kesusahan dalam hal yang lain, kita dengan cara bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian, terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIP Tunas Bangsa, yang kami hormati Asatidz SDIP Tunas Bangsa, yang kami hormati keluarga besar SDIP Tunas Bangsa, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nadine Zahratul Awalina. Saya kelas 4A. Saya akan bercerita tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tahukah kalian siapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat tegas, teguh pendirian, dan berani. Ia menyampaikan dakwah agar Raja Namrud dan kaum pengikutnya tidak menyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak yakin bahwa Tuhannya berupa bintang, bulan, ataupun matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung sesembahan Raja Namrud dan kaum pengikutnya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar. Akan tetapi, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu menjadi dingin, sehingga
Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang putra yang bernama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam memiliki sikap terpuji. Salah satunya menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ismail alaihissalam juga menaati perintah orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam bersedia untuk disembelih oleh ayahnya atas perintah dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menjalani semua ujian kehidupannya dengan tabah, sabar, dan ikhlas. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan dan kebahagiaan bagi hambanya yang bertakwa. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan tauladan dari kisah tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi Rabbuna lakafi qasadana lakafi wajadana lakafi likulil lakafi kafana lakafi wa ni'mal lakafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna lakafi qasadana lakafi wajadana kafi likulil kafi kafana lakafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sungguh indah main di taman, kupu-kupu berterbangan. Setiap hari baca Quran, jangan lupa sholawatan. Teman-teman, mari kita baca doa berbuka puasa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.